Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Hari ini saya mau berdiskusi dengan Bapak Iya, Ibu ya oke. tentang PPDB kita. Ya, menurut Bapak Ibu, apakah melalui PPDB kita dapat mengetahui kebutuhan siswa kita? Menurut saya ya, berdasarkan pengalaman kita di tahun sebelumnya pada saat pelaksanaan PPDB, kayaknya tidak sepenuhnya seperti itu deh, karena pengenalan kebutuhan peserta didik itu harus menggunakan asesmen yang pasti dan dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Menurut saya sih seperti itu. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau saya sih jelas tidak, karena PPDB itu fungsinya sekolah mencari peserta didik baru untuk tahun ajaran yang berlaku. Sedangkan keperluan di PPDB cuma sebatas administrasi saja untuk menilai kemampuan mungkin di lain waktu. Itu Pak menurut saya. Pada saat pelaksanaan pembelajaran ya, bukan di saat PMPLS dan Betul PPDB. sekali ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, apakah dampak di saat PPDB kalau kita melakukan calistung? Dampaknya akan seperti apa? Sebenarnya kalau saya jawab ya, sebenarnya kalau PPDB kasih tes, kan siswa datangkan dengan background beda-beda dari sekolahnya, sekolah lamanya seperti apa. Jadi siswa nggak bisa kita memberikan suatu tes tertulis yang dijadikan patokan. Kalau misal kita dapat siswa yang bagus, mungkin siswa bisa jawab. Kalau kita dapat siswa yang emang belum bisa, Belum mampu ya. otomatis siswa akan terbebani. Ya, dia akan merasa ketakutan ya. Iya. Betul, itu Kemudian, akan menimbulkan iya, trauma bagi dia. kemudian dia bisa kenapa nggak saat ini, masuk SD juga langsung dikasih tes Iya, gitu, akhirnya dia betul. akan jadi trauma gitu. Iya. Dan Jangan-jangan dia sekolah bahkan cuma isinya tes-tes Nah, aja. gitu mungkin bahkan dia nggak mau turun sekolah nanti ya. Kemungkinan Iya. bisa menyebabkan Berarti seperti itu. itu dampak dari apa tadi? Dampak negatifnya Dampak pelaksanaan negatifnya. tes calistung pada saat PPDB. Ya. Kemudian melalui BPDB ini apa ya yang bisa kita lakukan melalui transisi PAUD-nya? Alternatif Alternatif kegiatannya ya. kegiatannya. Ya. Untuk kita kan transisi dari PAUD ke SD, ya mungkin nanti bisa kita observasi di kegiatan MPLS, dari mulai kita bikin kegiatan yang menyenangkan, kita selipkan dalam kegiatan itu bahwa nggak harus tes untuk mengetahui kemampuan anak, bisa saja mungkin kita bariskan, suruh melompat beberapa kali atau berjoget, ya. kita kasih musik buat mengetahui sensoriknya dan lain-lain. Nah itu semuanya bisa kita lakukan, tapi untuk tes tertulis mungkin akan jadi beban bagi siswa-siswa yang memang mungkin belum punya kemampuan di bidang tes gitu. Jadi seperti pengenalan, penggalian kemampuan siswa, tapi dengan basic permainan gitu ya. Ya, Jadi tidak harus betul langsung sekali. seperti tes-tes yang penting menyenangkan gitu kan. tapi di situ tetap ada unsur edukasinya Ya, gitu, ada. permainannya yang berbasis dengan edukasi. Ya. Kayaknya bisa diganti dengan cara-cara seperti itu. Jadi tidak harus dengan tes calistung yang saklek banget Ya. gitu. Kami sih seperti itu. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu, karena kalau kita langsung melakukan calistung, otomatis anak-anak itu memang merasa ketakutan, Terbebani. terbebani mereka. Nah, jadi untuk hari ini sangat ini ya, untuk diskusi kita hari ini Iya, luar luar biasa ya. Sama-sama Ternyata melalui diskusi kita jadi tahu, ternyata calistung ini membuat anak-anak tadi menjadi ketakutan, terbebani. Ya, semoga di PPDB kita ini akan berjalan lebih lancar. Ya. Kita tidak menggunakan calistung. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Diskusi kita. Sama-sama.